kedepannya lebih efektif lagi, ya semakin efektif, maka kita akan masuk ke sesi 1, yaitu kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Alfonsus Aristateva. Beliau adalah salah satu konsultan kami, konsultan Teaching Factory. Pada pagi hari ini beliau akan menjelaskan tentang bagaimana sih produk Teaching Factory, kemudian bagaimana Bapak Ibu ketika akan menetapkan sebuah produk menjadi produk yang menjadi produk bahan ajar. Nanti Bapak Alfonsus Aristateva akan memaparkannya kepada Bapak Ibu. Jadi secara sekilas saja, Bapak Alfonsus Aristateva ini merupakan alumni dari Politeknik Admi Surakarta. Lalu kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di 11 Maret University, mengambil program teknik, kemudian dilanjutkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada, mengambil program MBA. Saat ini beliau merupakan dosen di Politeknik Admi Surakarta dan juga merupakan salah satu pendiri dari PT Sentra Solusi Automa. Begitu Bapak Ibu, secara kualifikasi beliau juga memiliki beberapa sertifikasi di manajemen energi bangunan gedung, lalu di Certified Investment Grade Auditor, dan juga Certified Energy Saving Verifier. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Alfonsus Aristateva, tempat dan waktu kami persilahkan. Monggo. Halo, selamat pagi Bu Nana dan Bapak Ibu sekalian, pagi Bu Sorta, Pak Robi, Pak Yusuf Parna, dan Mas Ricardo, Mas Indra, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di acara ini. Pandemi semakin menggila akhir-akhir ini, tapi kita bisa ketemu secara online. Semoga apa yang akan saya sampaikan bisa memicu diskusi sehingga menjadi perbaikan bagi kita semua. Begitu dari host, bisa disiarkan presentasinya. Hari ini kita akan membahas mengenai produk Teaching Factory. Jadi Teaching Factory yang biasa kita diskusikan memiliki beberapa pilar. Salah satu pilarnya yang pertama adalah produk Teaching Factory. Produk ini diharapkan menjadi jembatan dari dunia edukasi dengan dunia industri. Begitu. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengenal produk Teaching Factory, kemudian mengidentifikasi produk yang tepat, yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di SMK kita ataupun di sekolah vokasi kita. Begitu, sambil masih menunggu ya kita untuk slides-nya. Mohon dapat ditunggu sebentar Bapak Ibu, sedang dalam proses. Sudah. Monggo silahkan dilanjutkan. Ya, bisa di next. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai definisi produk Teaching Factory, kemudian penentuan produk Teaching Factory, analisa kebutuhan internal, metrik produk, dan kualitas produk. Materi-materi ini sudah sering kita sampaikan kepada Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti training Teaching Factory. Hari ini kita akan sampaikan lagi ya sebagai penyegaran. Jadi kita kembali dari yang basic untuk kita coba lagi. Yang pertama kali adalah, sorry, apakah suara saya masuk ya? Masuk ya, oke. Masuk. Ada yang chat saya. Terima kasih. Oke. Jadi kita masuk ke materi yang pertama, definisi produk Teaching Factory. Kita akan lihat definisinya, kemudian aktivitasnya seperti apa, kemudian linearitas, karakteristik produk, dan jenis produk. Next.
Oke, jadi pertama kali kita akan bicarakan mengenai definisi dari produk dulu. Produk yang akan kita bicarakan di pembahasan ini adalah barang, ide atau gagasan, metode, informasi, objek, atau jasa atau servis. Jadi supaya kita keluar dari definisi yang sempit ya, yaitu barang. Jadi jangan dibayangkan bahwa produk yang akan kita bicarakan sekarang hanya semata-mata sebuah barang fisik begitu. Tetapi bisa juga dalam bentuk ide, metode, informasi, objek atau jasa. Nah, produk ini dihasilkan dari sebuah proses dan memenuhi sebuah kebutuhan atau memuaskan sebuah keinginan. Jadi semua yang kita bicarakan di sini itu akan ada dua akar, yaitu proses dan kebutuhan atau keinginan begitu. Next. Kemudian kita akan definisi produk tadi dibawa pada definisi aktivitas teaching factory. Seperti kita ketahui, kegiatan pembelajaran dalam teaching factory itu ada aktivitas belajar di sebelah kiri dan ada aktivitas produksi atau aktivitas industri di sebelah kanan. Aktivitas belajar kemudian diturunkan menjadi kerja praktek, ya, diturunkan menjadi lulusan yang kompeten. Kemudian lulusan yang kompeten jadi karyawan, pengusaha, atau studi lanjut. Sementara aktivitas industri yang ada di kanan diturunkan dalam proses pembuatan produk, jadi produk teaching factory, yang kemudian ada dua macam penggunaan, yaitu yang pertama dapat digunakan secara internal maupun dapat digunakan secara eksternal. Nah, produk kita lihat posisinya ada di bagian kanan, ya, ini digunakan sebagai media pembelajaran. Jadi ada sebuah lambang sinkronisasi, ada dua sinkronisasi yang ada di gambar ini, yaitu ada yang di atas antara teori kerja praktek dengan proses pembuatan produk, dan juga ada yang di bawah. Lambang sinkronisasi yang ada di atas artinya adalah proses teaching factory yang benar itu melakukan atau di dalamnya terdapat sinkronisasi yang tidak terputuskan antara kerja praktek dengan proses pembuatan produk. Barulah kemudian produk bisa menjadi jembatan ketika terjadi sinkronisasi antara teori kerja praktek dengan proses produksi. Kemudian di bagian bawah di produk itu sendiri terdapat penggunaan internal dan eksternal. Maksudnya adalah pertama kali kemungkinan produk teaching factory akan dikonsumsi dulu secara internal, gitu, sebelum kita konsumsi secara eksternal. Kemampuan kita untuk bisa menyeimbangkan antara produk yang dikonsumsi internal dan eksternal menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan dalam implementasi teaching factory. Begitu. Karena produk yang terlalu banyak dikonsumsi secara internal kurang bisa menjadi jembatan yang baik dengan dunia industri. Sementara apabila tidak mengalami siklus internal dulu, kemungkinan untuk melakukan setting quality cukup susah. Nah, di bagian ini kita memahami bagaimana sebuah produk ditempatkan dalam aktivitas teaching factory. Kita lihat selanjutnya. Nah, setelah kita memahami definisi produk itu apa, kemudian bagaimana sebuah produk ditempatkan di dalam aktivitas teaching factory, sekarang kita memahami karakteristiknya. Jadi intinya kita mau bicarakan produk seperti apa sih yang dinamakan produk teaching factory, gitu. Ada dua. Yang pertama adalah dalam proses pembuatannya terkandung pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, dan yang kedua dibutuhkan secara internal, eksternal maupun keduanya. Seperti yang sudah dibahas di deskripsi produk tadi, ini produk secara umum itu memang harus ada dua. Ada yang butuh, kemudian ada prosesnya. Nah, untuk produk teaching factory, dalam skenario berpikir teaching factory, itu proses pembuatannya harus mengandung proses pelatihan.
Di dalam proses pembuatan produk terkandung proses pelatihan untuk peningkatan kompetensi peserta didik. Kemudian yang kedua, bukan hanya itu saja, tetapi harus dibutuhkan. Kebutuhannya bisa secara internal, eksternal, maupun internal dan eksternal. Kita lanjutkan. Nah, dari deskripsi itu tadi, kemudian kita bisa membagi. Ya, jadi membagi kira-kira product teaching factory ada apa saja sih modelnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah product teaching factory tipe A. Ya, di sini ada Venn diagram yang menunjukkan bahwa ABC ini adalah product teaching factory. Kesemuanya harus dibuat untuk kompetensi peserta didik gitu. Jadi elemen utama di dalam product teaching factory adalah kandungan kompetensi peserta didik yang ada di dalam produk itu. Kemudian barulah kita lihat siapa yang butuh. Yang butuh internal, sekolah sendiri, ataupun eksternal gitu. Kalau sebuah produk ini memenuhi kompetensi peserta didik dan memenuhi kebutuhan internal, maka kita sebut sebagai produk A. Sementara jika sebuah produk memenuhi kompetensi peserta didik dan dibutuhkan secara eksternal, kita namakan produk C. Nah, produk B ada di antaranya, begitu. Deskripsinya bisa ditampilkan. Ya, jadi tiga jenis produk seperti ini. Produk A kita namakan sebagai produk internal, produk B dinamakan sebagai produk internal eksternal, dan produk C dinamakan sebagai produk eksternal. Ketiganya adalah jenis produk teaching factory. Seperti tadi kita beri garis bawah di sini bahwa produk yang dibuat ketiga jenis produk ini sama memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama harus memenuhi kompetensi peserta didik. Begitu. Apabila tidak, maka tidak termasuk sebagai produk teaching factory. Bisa dilanjutkan. Oke. Jadi tadi kita sudah memahami tentang produk itu apa, kemudian bagaimana produk ditempatkan dalam struktur berpikir teaching factory, dan ada tiga jenis produk, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Sekarang kita akan belajar tentang siklus pengembangan produk teaching factory. Jadi tadi ada produk A, B, C, begitu. Kita lihat bahwa siklus yang disarankan adalah kita kembangkan dulu produk A, begitu ya. Jadi produk yang dipakai secara internal. Kemudian setelah itu kita kembangkan produk yang dipakai secara internal dan eksternal. Kemudian barulah kita kembangkan produk C, yaitu produk yang dipakai secara eksternal. Kenapa mesti bertahap begini? Ini adalah siklus yang disarankan. Jadi siklus yang disarankan ini disclaimer-nya ya, itu memang tidak semua bisa mengikuti siklus ini. Tetapi apabila sebuah sekolah ataupun sekolah vokasi ataupun SMK bisa mengikuti siklus ini, maka penerapan teaching factory-nya bisa dilakukan dengan bertahap dan tidak terlalu memakan banyak effort. Kita apabila sebuah sekolah belum punya produk teaching factory, maka kita akan selalu menyarankan diskusinya adalah tentang produk yang dipakai internal dulu. Ya, kenapa? Karena diskusinya lebih singkat. Ya, diskusinya lebih singkat. Maksudnya adalah ketika kita menyeleksi produk internal, maka yang kita seleksi adalah quality decision-nya. Yaitu kita hanya kita cukup melihat faktor quality dulu sebelum melihat faktor yang lain, karena faktornya ada banyak begitu. Jadi kita melakukan analisis kebutuhan internal dulu, kemudian membuat quality decision, setelah itu ada keputusan membeli atau menjual. Jadi gampangnya kalau misalkan kita pakai analogi di rumah ya, misalkan kita punya kita biasanya beli nasi goreng dari luar gitu.
Maka kita mengetahui bahwa kita memiliki kebutuhan nasi goreng, yaitu analisis kebutuhan internalnya. Kemudian kita petakan nih, nasi goreng yang kita sukai itu nasi goreng yang seperti apa. Oh, nasi goreng yang mungkin tidak terlalu banyak bumbunya, dibuat dari bahan-bahan yang sehat, mungkin begitu. Kemudian kita punya keputusan, yaitu keputusan membeli atau membuat. Kalau saya sudah tahu apa yang saya butuhkan dan saya bisa melakukan proses pembuatan barang itu dan ada nilai kompetensi untuk siswa, maka keputusannya adalah membuat sendiri. Gitu. Jadi barang ini konsumsinya masih 100% ada di dalam keputusan kita, tetapi kebutuhannya itu adalah kebutuhan yang real ada sehari-hari. Gitu. Setelah kita mampu melakukan pembuatan produk yang kita konsumsi sendiri dengan standar kualitas yang sudah kita tentukan, maka kita berusaha untuk menjual barang ini ke dunia luar. Ya. Ketika kita menjual barang ini ke dunia luar, maka faktor yang harus dianalisis itu lebih banyak. Karena kita sekarang sudah bersaing dengan produk yang lain. Gitu. Kita harus melihat harganya mau berapa. Ya, kalau tadi kita lihat dari sisi costingnya saja, biayanya saja. Bikin nasi goreng kita buat sendiri, kita hanya hitung harga beras berapa, harga minyak kita beli berapa, harga gas kita beli berapa. Belum kita tambahkan profit margin. Nah, ketika kita sudah beranjak menjual ke dunia luar, maka kita juga bicara tentang profit margin. Oke, saya buat nasi goreng sendiri, sekarang saya coba tawarkan ke tetangga saya yang mungkin mau nih nasi goreng gitu. Nah, dari situ kita mulai melihat pertama, nasi goreng seperti apa sih yang dibutuhkan sama dunia luar gitu ya. Kita sebutnya secara terminologi analisis kebutuhan eksternal. Kita formulasikan orang luar apakah menginginkan nasi goreng yang sama persis dengan apa yang saya buat. Bisa jadi tidak begitu. Sorry. Bisa kembali ke yang tadi dulu. Oke. Bisa jadi tidak. Di dalam melakukan pemetaan itu kita juga melihat bisnis model. Jadi bisnis modelnya seperti apa? Apakah persaingan nasi goreng ini sudah cukup banyak gitu? Apakah tetangga saya sudah ditawari nasi goreng dengan model yang saya tawarkan? Kira-kira dijual dengan harga berapa? Apakah dijual sekali putus atau dijual dalam bentuk yang lain, dalam bentuk catering misalkan. Kita tawarkan masakan rutin sehari sekali, bisa nasi goreng, bisa besoknya capcay, atau besoknya yang lainnya ya. Bisnis modelnya bagaimana? Nah, ini menjadi gambaran kenapa ketika kita mau memulai effort untuk melakukan teaching factory, kita tawarkan untuk memulai semuanya dari internal dulu. Hanya seperti tadi saya sampaikan di depan, disclaimer-nya, tidak semua jurusan bisa mematuhi kaidah ini. Ya, karena beberapa produk tidak mungkin dikonsumsi secara internal secara masif pada awalnya begitu. Di awal-awal tetap tidak mungkin dikonsumsi secara internal. Maka apabila mungkin siklus ini dipertahankan internal dulu, kemudian internal eksternal, barulah kemudian kita menggunakan produk eksternal. Begitu. Next. Oke. Jadi dalam struktur berpikir yang tadi, kita lihat dari internal, kemudian mulai kita pindah ke eksternal. Apabila kita potret dari atas, ya, kita potret dari siapa konsumennya, kita memiliki beberapa ring di dalam produk teaching factory. Ring paling dalam itu adalah namanya konsumen internal, bisa ditampilkan deskripsinya. Kemudian
Ring kedua adalah konsumen ring 1, kemudian ring ketiga konsumen ring 2, barulah yang keempat konsumen eksternal. Konsumen ring 1, bisa balik ke konsumen ring 1. Konsumen ring 1 adalah internal. Definisi internal adalah konsumen internal ya, ini konsumen ring 1. Bisa balik ke konsumen internal dulu? Oke. Definisi konsumen internal adalah sekolah itu sendiri. Jadi sebuah produk dikonsumsi secara real oleh budget sekolah sendiri. Ya, kita katakan itu internal apabila sumber daya yang digunakan untuk mengkonsumsi produk itu datang dari sekolah sendiri. Ya, jadi biasanya sekolah membeli, kalau katakan di manufaktur, kasus di ADMI, biasanya sekolah membeli pahat bubut, pegangan pahat bubut. Sekarang kita membuat sendiri. Jadi value chain-nya yang dulunya kita hanya beli saja, sekarang kita beli bahan bakunya, kemudian kita buat, tetapi kita pakai sendiri gitu. Kita gunakan untuk KBM sendiri. Apabila kita sudah bisa, maka kita akan bergeser keluar, yaitu namanya konsumen ring 1. Bisa ditampilkan deskripsinya. Konsumen ring 1 adalah konsumen yang masih ada di sekitar sekolah, masih bisa dipengaruhi oleh sekolah, tetapi budgetnya bukan dari budget sekolah. Dalam kasus ini bisa berarti kantin, koperasi sekolah atau kampus, atau bentuk bisnis lain di lingkungan sekolah. Kenapa kita pisahkan? Karena penentu kebijakan pembelian sudah berbeda. Ya, untuk konsumen internal, penentu kebijakan pembeliannya adalah sekolah itu sendiri. Ya, jadi kepala sekolah, kemudian mungkin wakil kepala sekolah dan guru memutuskan untuk membeli barang ini sendiri. Sementara untuk konsumen ring 1, keputusan sudah tidak lagi 100% ada di guru dan kepala sekolah. Keputusan guru dan kepala sekolah hanya menempatkan barang ini di kantin. Misalkan ya, kita bikin kasus nasi goreng tadi lagi. Kalau misalkan kita bikin nasi goreng, keputusannya hanya oke, barang ini saya jual di kantin gitu. Keputusan untuk membeli atau tidak itu ada di warga sekolah. Ya, kalau nasi gorengnya ternyata asin, nggak enak, mahal ya, akan kalah persaingan dengan menu-menu yang lain begitu. Tetapi masih bisa dipengaruhi, yaitu apa? Ya nggak bisa kemana-mana. Ketika jam istirahat, teman-teman siswa dan bapak ibu guru yang ada di sekolah kemungkinan tidak memiliki akses untuk pergi keluar. Ya, jadi ini seperti kita tandingkan produk kita dengan produk lain, tapi masih dijagain gitu ya, dijagain supaya masih bisa dikonsumsi, memiliki nilai yang lebih tinggi daripada produk yang lain karena kita beri batasan begitu. Setelah itu kita masuk ke konsumen ring 2. Bisa ditampilkan deskripsinya. Ini sedikit lebih naik, level kesulitannya lebih naik ya. Jadi kalau kayak di game itu skill musuhnya lebih tinggi gitu. Konsumen ring 2 didefinisikan sebagai pihak-pihak di luar lingkungan kampus atau sekolah yang tidak terkait dengan KBM. Maaf, ini definisinya sebenarnya tidak terkait langsung dengan KBM, tetapi masih ada hubungannya. Ya, jadi sudah nggak di sekolah nih, kita sudah berani jual barang ini di luar, tetapi masih kepada bisnis milik alumni, keluarga atau orang tua peserta didik, ya, atau keluarga guru, atau masih ada sanak saudara dengan siswa, dengan alumni, itu kita katakan sebagai konsumen ring 2. Kenapa kok tidak dikategorikan sebagai eksternal secara langsung? Nah, apabila kita melihat dari struktur berpikir teaching factory yang ada di depan dan placement produk di dalam struktur berpikir teaching factory, produk adalah jembatan. Apabila kita membuat jembatan, maka pihak yang pertama adalah edukasi, pihak yang kedua adalah industri.
produk real yang ada di level 4, yaitu konsumen eksternal, itu keputusan pembeliannya sudah tidak bisa dipengaruhi secara non-rasional. Ya, kita katakan dalam teori ekonomi, setiap orang bertindak secara rasional. Secara rasional dalam artian kita memilih produk, ya ada segitiga QCD, quality, cost, and delivery. Kita secara rasional akan memilih produk dengan quality yang terbaik, dengan cost yang paling rendah, dan dengan delivery yang paling fleksibel. Itu ya. Jadi ketika kita bicara tentang konsumen eksternal, maka produk yang kita tawarkan kepada mereka benar-benar dievaluasi secara rasional dengan 3 parameter ini. Nah, tentu saja di internal itu tidak sepenuhnya dilakukan judgement seperti itu. Konsumen ring 1 dan konsumen ring 2 juga tidak melakukan sepenuhnya judgement QCD. Semakin keluar, jadi 1, kedua, ketiga, keempat, semakin filter rasionalnya semakin tinggi begitu. Nah, di konsumen ring 2 ini kalau bisnis milik alumni, misalkan saya alumni, saya memakai produk sekolah saya, maka secara emosional masih ada sesuatu yang melekat di dalam diri saya. Gitu. Saya sebagai alumni, saya berpartisipasi untuk menghidupkan Teaching Factory di dalam alma mater saya dengan mengkonsumsi produk yang mereka buat. Bisa jadi kualitinya ya masih nggak terlalu stabil lah ya. Bisa jadi harganya sedikit lebih mahal. Bisa jadi delivery-nya lama banget gitu. Tapi karena saya alumni ya saya belilah karena ini produk dari alma mater saya gitu. Kemudian barulah kita masuk ke gelanggang perang yang sebenarnya yaitu produk eksternal. Oke. Barulah kita masuk ke produk eksternal. Di produk eksternal keputusan pembelian betul-betul dilihat sesuai dengan industri. Nah, kalau kita bicara tentang produk Teaching Factory, sebenarnya produk Teaching Factory yang sudah utuh itu ada di konsumen eksternal gitu. Benar-benar kualitinya dicek dan di-compare dengan pesaingnya gitu. Beneran bagus ya ini barangnya. Kemudian dari sisi konsumen juga akan lihat dari sisi cost. Harganya gimana nih? Harganya apakah betul-betul cocok dengan kualitas yang disampaikan oleh sekolah tadi. Kemudian delivery. Ya nih, bilang bisa layanin kasih nasi goreng jumlahnya 100 jam 12 siang. Bisa nggak nih 100 jam 12 siang? Jangan-jangan jam 12 siang besoknya baru jadi. Gitu ya. Produk yang sudah bisa diterima oleh konsumen eksternal secara continuous, ya, yang terputus dari keputusan-keputusan non rasional dikategorikan sebagai produk Teaching Factory yang sudah utuh gitu. Nah, produk Teaching Factory yang seperti ini adalah produk Teaching Factory yang dimaksudkan 100% seperti definisi di depan begitu. Sebelum memasuki produk Teaching Factory yang utuh ini, kita bisa mengambil yang untuk konsumen internal, konsumen ring 1 maupun konsumen ring 2. Kenapa? Karena seperti tadi, kita bertahap nih. Kalau kita misalkan kita bikin nasi goreng langsung diminta bersaing dengan nasi goreng yang dibuat chef, ya, yang sekali masak dia untuk 20 porsi gitu, sementara siswa kita masak untuk 1 porsi, bisa jadi nggak apple to apple lah. Mungkin kita nggak terlalu bisa mengimbanginya. Tetapi kalau kita konsumsi internal dulu, nanti bertahap kemudian kita kembangkan setahap demi setahap, akhirnya kita bisa sampai juga di konsumen eksternal. Begitu. Bisa dilanjutkan? Oke. Tadi kita sudah lihat definisi produk apa saja, kemudian jenis produknya ada A, B, C, kemudian marketnya ada 1, 2, 3, 4. Sekarang kita masuk kembali ke produknya.
pada dasarnya ketika kita melihat product teaching factory di dalam struktur berpikir teaching factory, ada dua hal yang harus disinkronkan, yaitu kompetensinya harus dapat, ya, kemudian kebutuhannya harus terpenuhi. Ya, jadi ada kompetensi dan ada kebutuhan. Maka untuk mensinkronkan ini kita tidak mungkin pada awalnya melakukan pemikiran yang abstrak kemudian tiba-tiba ketemu sebuah produk begitu ya. Yang bisa adalah kita ambil salah satu dulu. Salah satu dalam artian urutan berpikir ya. Kalau kita menentukan yang berbasis kompetensi, ya, maka pertama kali adalah mencari kompetensi kunci. Kompetensi kunci itu apa? Kompetensi kunci itu adalah kompetensi yang paling penting dimiliki oleh siswa didik ketika dia lulus dan harus lulus untuk kompetensi-kompetensi ini. Ya, kalau kita bilang membandingkan semua SMK yang ada di Indonesia, maka kita mesti memiliki value proposition untuk lulusan kita. Lulusan kita ini mau kita jadikan lulusan yang seperti apa? Mungkin kita punya kekasan gitu. Jadi kalau zaman dulu kita ada perguruan silat gitu ya, mungkin ya. Perbandingan antara perguruan silat satu dengan perguruan silat yang lain adalah, oh kalau perguruan silat si A ini, dia itu expert untuk bertarung di kawasan hutan gitu misalkan ya. Ini contoh kasar aja. Maka kalau dia bertarung di kawasan hutan, kompetensi kuncinya apa? Ya, kalau kita bayangin kayak Naruto itu berarti dia bisa berlari di atas ranting-ranting pohon gitu misalkan. Itu kompetensi kunci. Dan sekolah berhak untuk menentukan kompetensi kunci di luar yang diwajibkan ya. Pemerintah pasti sudah mewajibkan harus lulus kompetensi-kompetensi tertentu. Tetapi kita sebagai guru, sebagai sekolah bisa melakukan seleksi kompetensi-kompetensi mana saja yang bisa menjadi kompetensi kunci, yang itu nantinya menjadi karakter utama dari lulusan kita. Ya, saya ingin pokoknya nilai utama dari lulusan saya harus apa? Misalkan jujur, ini, kemudian oke, kompetensinya apa? Kompetensinya gampangannya ya, misalkan untuk manufaktur, pokoknya bubut dalam itu harus bisa ISO. Atau kalau misalkan masakan seperti contoh tadi, pokoknya lulusan saya semua pasti bisa bikin nasi goreng seafood yang paling enak gitu katakan. Itu adalah kompetensi kunci. Kalau sudah ketemu kompetensi kuncinya, barulah kita cari produknya gitu. Oke, kalau bisa bubut alur dalam dengan ISO, berarti saya cari produk apa ya? Oh, mungkin produk matching yang ada banyak boring dalam dengan ukuran ISO. Begitu. Ini yang berbasis kompetensi ini. Kita pikirin dulu lulusan kita mau seperti apa. Oke, kompetensi kuncinya ini, baru kita cari produknya. Begitu. Sementara kalau kita mencari berbasis kebutuhan, kita bisa mencari produknya dulu dengan pergi ke industri. Oke, sekarang kita sekolah teaching factory itu selalu memiliki mitra. Mitranya terutama ada dua, yaitu tempat di mana lulusan mereka di-hire, ya, atau industri yang mengkonsumsi produknya. Kalau misalkan sebuah sekolah belum memiliki partner industri yang mengkonsumsi produk, mereka sekolah-sekolah bisa berbicara kepada industri yang meng-hire lulusan. Kan pasti kelihatan ya. Ini tentu saja kita bicarakan semuanya dalam kasus yang linier ya. Maksudnya sekolah teknik mesin kemudian bekerja di teknik mesin begitu. Kira-kira apa saja yang dibuat sama si lulusan kita di pabrik di mana dia bekerja, di restoran di mana dia bekerja, di hotel di mana dia bekerja, di pabrik konveksi di mana dia bekerja. Kita lihat produknya apa saja. Kemudian dari dasar produk itu, kita cari padanan kompetensinya. Gitu. Nah, dengan begini produknya lebih gampang ketemu. Karena apa? Karena dasar kebutuhannya lebih real.
tetapi kemudian kompetensinya yang dicari gitu. Nah, basis ini hanya menjelaskan dari mana kita mau memulai dulu. Tidak ada salah dan tidak ada benar. Kalau kita mau mulai dari kompetensi dulu, cari kompetensi kunci, cari produknya, kemudian cari dasar kebutuhannya, begitu urutannya. Tetapi kalau kita mau berbasis kebutuhan, maka kita cari kebutuhannya dulu, ya. Produknya apa yang dibutuhkan, cari kompetensi, kemudian rumuskan jadi kompetensi kunci. Ketika sudah menjadi activity teaching factory, basis kompetensi dan basis kebutuhan ini harus bisa tersinkronisasi dengan baik. Ya, jadi akan sangat mudah bagi sebuah sekolah apabila produk teaching factory yang dia buat itu secara sekaligus memenuhi kompetensi kunci dan dibutuhkan, gitu. Daripada kita mengerjakan beberapa produk dengan sasaran masing-masing. Demikian, bisa dilanjutkan. Nah, ini contohnya resto. Ya, dekat makan siang, jadi kita bicarakan nasi goreng, kemudian resto. Ya. Nah, contohnya ini, resto, teaching factory resto, itu bagiannya ada penerima tamu, tempat makan, dapur, gitu misalkan ya. Kemudian kita breakdown, ini yang berbasis kebutuhan ya. Jadi kebutuhannya ada teaching factory resto, kemudian teaching factory restonya kita breakdown. Ada penerima tamu, ada tempat makan, ada dapur misalkan gitu. Kemudian bagian ini di breakdown lagi menjadi human resource, apa yang dibutuhkan di dalam setiap bagian itu. Oke, saya butuh resepsionis, saya butuh waiters, saya butuh cleaning service, saya butuh chef, saya butuh plating, gitu misalkan ya. Lanjut. Nah, kemudian dari teaching factory resto tadi, kita sudah dapat siapa saja yang terlibat di sana, posisi pekerjaannya. Sekarang kita bicarakan menunya. Ya, menu apa saja yang mau ditawarkan di teaching factory resto itu. Menu itu kemudian mesti kita cocokkan dengan kurikulum. Ya, misalkan kurikulumnya untuk SMK yang X ini adalah pengetahuan bahan makanan, misalkan ya, melakukan uji organoleptik bumbu rempah dan bahan makanan tambahan. Atau boga dasar, membuat bumbu dasar dan turunannya untuk masakan Indonesia. Pengolahan dan penyajian makanan, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, kurikulum ini kemudian kita matchingkan. Kita bikin padanannya, kita bikin intertwine-nya dengan menu. Ya, kalau saya buat pecel, kira-kira kompetensi mana nih yang terpenuhi dengan pembuatan pecel ini? Kalau saya buat nasi goreng, mana nih yang terpenuhi dengan pembuatan menu ini? Begitu. Lanjut. Nah, kalau sudah, tadi kita bicarakan secara menu, sekarang kita bayangkan bahwa ini sudah jadi teaching factory resto, maka menunya udah lengkap nih. Ada pecel, bakso, soto, begitu ya. Kemudian yang mesti kita lihat adalah prajurit kita yang akan melaksanakan proses produksi, itu mayoritas di paradigma kita adalah teman-teman siswa. Ya, jadi ada KIKD kelas 10, KIKD kelas 11, KIKD kelas 12. Seluruh kompetensi ini sebisa mungkin itu kalau dimasukkan ke menunya dan juga termasuk ke yang tadi ya. Jadi bukan hanya menu tetapi seluruh kebutuhan orang itu terpenuhi di dalam teaching factory-nya. Di dalam teaching factory restonya. Jadi semua kompetensinya bisa masuk di sana dan semua yang dikerjakan di teaching factory resto bisa dipenuhi oleh kurikulum KIKD begitu. Baru setelahnya ketika tidak memungkinkan kita ada option untuk kemudian ada karyawan untuk mengerjakan atau guru berpartisipasi dalam proses begitu. Tetapi seyogyanya
sebuah teaching factory itu prajurit utamanya adalah siswa. Lanjut. Nah, kalau sudah, jadi dari teaching factory sudah ketemu nih menunya apa saja, teaching factory resto, siswanya udah apa saja, baru kemudian kita susun jadwalnya. Ya, karena Teva Resto ini kan tidak mungkin hanya buka ketika kita mau buka, ya. Ketika kita sudah mengibarkan bendera produksi teaching factory resto ataupun pabrik ataupun apapun, tetap harus buka. Karena kontinuitas itu salah satu yang membuat bisnis hidup begitu. Maka dalam jadwal yang kontinu tadi harus dibawa kepada jadwal pembelajaran. Kita ingat bahwa mayoritas prajurit yang akan menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan produk teaching factory atau teaching factory resto tadi adalah siswa. Maka kalau misalkan saya butuh resepsionis, jadwal resepsionis harus ada. Kalau saya butuh chef di hari ini, jadwal yang jadi chef harus ada. Kalau saya butuh pramusaji hari ini, jadwal siswa yang jadi pramusaji ya harus ada begitu. Nah, ini kemudian menjadi salah satu key success factor di dalam penyelenggaraan teaching factory, yaitu pembuatan jadwal dan penetapan jadwal pembelajaran yang sinkron dengan penyelenggaraan produk teaching factory. Lanjut. Iya, bisa next. Oke. Jadi kita ini maju semakin dalam ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang produk teaching factory itu apa, kemudian ada produk A, B, C, ada urutan untuk produk internal dulu, kemudian internal, eksternal, dan eksternal, ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Ya, kemudian kita sudah melihat bahwa sebuah produk itu harus ada intertwine antara kebutuhan real industri dengan kurikulum. Nah, di dalam lanjutan materi ketiga ini, kita akan belajar bagaimana menganalisis hubungan antara kurikulum dengan industri. Ya, ini nanti kita akan belajar namanya diagram alur penentuan produk teaching factory. Jadi ini bisa di next. Ini adalah kalau saya biasa menganalogikan itu kita belajar jurusnya ya. Jurus seperti jurus karate atau jurus taekwondo itu kita belajar urutannya. Supaya ketika ada sesuatu logika berpikirnya sudah masuk ke sana. Kita mulai dari start, bisa dibantu di pointer mungkin dengan PPT pointer. Ya, oke. Kita di start dulu, kemudian penjelasan umum ya. Penjelasan umum ini berarti kita memberitahu kepada pihak sekolah secara umum, semua warga sekolah maksud saya, kepada guru, kepada praktikan, kepada siswa bahwa kita akan memulai proses teaching factory begitu. Kemudian mesti dijelaskan teaching factory itu bagaimana sehingga semua pihak itu bisa mengetahui posisinya ada di mana. Kemudian langkah pertama adalah kita akan menggunakan yang kanan ya, jadi yang berbasis kebutuhan. Kita list dulu kebutuhannya ada apa saja. Ya, kita namakan mengisi long list kebutuhan teaching factory. Kita daftar nih. Saya sebuah sekolah, kira-kira beberapa tahun terakhir saya mengkonsumsi apa saja. Ya, ini adalah penentuan produk internal ya. Jadi kita belajar dulu untuk mengenali produk apa yang biasa kita pakai, gitu.
Kalau sudah mengisi long list kebutuhan internal, kita lanjutkan dengan shortlisting. Jadi dari semua kebutuhan ini tentu saja tidak semuanya kita bisa penuhi. Karena apa? Ya pasti karena kadang ada produk yang nggak nyambung gitu ya. Kita tadi kan dengan gampang memberi contoh nasi goreng, nasi uduk begitu ya. Nah, untuk SMK yang manufaktur, produk nasi goreng ini tidak bisa dibuat internal gitu ya. Kecuali membuat mesin pembuat nasi goreng gitu. Tetapi kalau kita lihat dari sisi delivery-nya, jumlah kuantiti yang dibutuhkan bisa jadi membuat mesin pembuat nasi goreng cost-nya jauh lebih tinggi daripada pesan nasi goreng, jauh lebih tinggi gitu. Karena apa? Mungkin untuk kebutuhan rapat hanya ya seminggu mungkin 10 porsi begitu. Dari list kebutuhan yang banyak sebagai sekolah, kemudian kita shortlisting. Kenapa sih kok harus dibikin long list dulu kemudian di shortlist? Karena kita menurut pengalaman kami kita belajar bahwa otak kita ini tidak terlalu mudah untuk melakukan proses kreatif dan melakukan seleksi pada saat yang bersamaan, gitu ya. Jadi ketika kita long list itu lebih ke proses kreatif, semuanya dikeluarin gitu. Baru ketika shortlisting kita mulai lihat, wah ini nggak mungkin gitu. Ini bisa dibuat, ini nggak bisa. Begitu. Shortlisting masih secara abstrak dilakukan seleksi. Baru kemudian masuk ke proses selanjutnya, yaitu namanya proses analisis produk. Nah, jadi dari shortlist tadi kita coba analisis beneran nih, gitu. Memutuskan beneran di sini nanti ada analisis yang lebih dalam, gitu ya. Kemudian setelah dilakukan analisis, kita lakukan pengecekan dan pengesahan, ya. Kemudian direkap hasilnya, barulah diputuskan. Nah, diputuskan ini nanti di form 3 ada namanya product matrix yang akan merekap intertwine dari produk dan industri ini mana saja yang dibutuhkan gitu. Kalau sudah akan disahkan, dicek dan disahkan oleh kepala sekolah, kemudian menjadi dasar untuk penerapan selanjutnya, yaitu biasanya di fase selanjutnya adalah perencanaan kualitas, ya. Kualitas apa saja yang harus dipenuhi begitu. Baru diseminasi dan koordinasi. Apabila Bapak Ibu melihat alur ini, maka kelihatannya bahwa panjang dan cukup birokratis. Seperti tadi, alur ini dimaksudkan sebagai pola berpikir ya. Jadi kalau di dalam realitanya product teaching factory yang saya alami sendiri di ADMI, itu prosesnya lebih intuitif daripada ini. Tetapi semua proses keputusan itu ada di dalam proses intuisi itu, yaitu kebutuhannya pasti sudah ada karena ada yang pesan. Kemudian metrik produk ketika bagian marketing ADMI mengambil order untuk kemudian diberikan kepada politeknik atau SMK, maka yang dilihat adalah apakah barang ini memiliki muatan kompetensi yang cukup dan dibutuhkan oleh siswa dan mahasiswa. Apabila ya, akan masuk ke sekolah. Apabila tidak, dalam kasus ADMI ada unit produksi yang mengerjakan. Begitu. Bisa dilanjutkan. Kita sekarang akan lihat detailnya ya. Oke. Jadi tadi di dalam struktur tadi, dalam SOP tadi ada form 1 itu mengenal kebutuhan internal, kemudian yang kedua adalah sampai di metrik produk dan kemudian keputusan produk internal teaching factory. Nah, kita akan bahas di siang ini hanya form 2 dan form 3. Yaitu metrik produk dan keputusan produk internal. Bisa dilanjutkan dengan metrik produk. Nah, di dalam pembuatan metrik produk, input yang dibutuhkan adalah yang harus kita ketahui sebelum membuat adalah kompetensi yang bisa dihantarkan,
kemudian lama prosesnya berapa lama, bagaimana keberlangsungan produk ini, dan berapa kebutuhan modalnya. Ya, jadi bayangkan yang ini yang nanti akan menjadi lebih intuitif ketika kita sudah terbiasa melakukan ya. Jadi ketika kita lihat barang, misalkan ini saya punya pisau lipat ya, kelihatan nggak nih? Pembuatan pisau lipat ini ya untuk manufaktur. Kira-kira kompetensi yang bisa diantarkan apa saja nih? Ya mungkin bisa apa ya, pemotongan, kemudian bisa penggerindaan, kemudian bisa pencetakan plastik, misalkan begitu. Kemudian setelah itu kita lihat lama prosesnya. Oke, kalau ini dikerjakan oleh siswa kita sendiri, kira-kira berapa lama prosesnya? Nah, kemudian selanjutnya adalah keberlangsungan. Keberlangsungan maksudnya begini. Bapak Ibu tadi sudah melihat SOP yang legal ya, kita katakan legal ya, yang urutnya seperti itu. Prosesnya makan waktu lama gitu ya. Kalau kita memilih produk yang tidak memiliki keberlangsungan dari tahun ke tahun, maka iterasi itulah yang selalu akan ada. Jadi ketika ada produk baru, harus lihat dulu nih kompetensinya mana lagi ya, lama prosesnya bagaimana, kira-kira yang butuh siapa gitu. Proses ini akan terjadi iterasi terus apabila produknya berganti-ganti gitu. Maka yang dikatakan di sini adalah apabila ada dua produk ya, untuk menyederhanakan pemikiran, yang satu keberlangsungannya baik ya, sementara yang satu keberlangsungannya tidak baik, kita pilih yang keberlangsungannya baik gitu. Sederhananya begitu. Kalau lama prosesnya sama, kompetensi yang dikandung sama, yang satu tidak berlangsung lama kebutuhannya, yang satu berlangsung lama, kita langsung pilih yang berlangsung lama. Karena apa? Ya karena waktunya supaya tidak terlalu banyak habis di dalam proses iterasi penentuan apakah produk ini ya atau tidak begitu. Baru selanjutnya adalah kebutuhan modal. Nah, kalau ada produk yang sama-sama keberlangsungannya, sama-sama lama prosesnya, sama-sama kompetensi yang bisa diantarkan sama, kita pilih yang membutuhkan modal yang paling kecil begitu. Lanjut. Nah, ini adalah matriksnya. Seperti tadi, bisa dibantu dengan pointer. Ya, yang pertama kali adalah kompetensinya. Ya, jadi kita akan daftar analisis sebuah produk, kompetensi dasarnya apa, kelas 10 ada kompetensi apa, 11 ada apa, 12 ada apa. Kompetensinya kita daftar dulu semua. Betul? Kemudian kita menentukan kompetensi mana yang disebut kompetensi utama. Ya, ini sama terminologinya dengan kompetensi inti atau kompetensi kunci yang tadi sudah ada di depan ya. Kita pilih dulu nih. Oh, kompetensi dasar, kemudian kita pilih yang utama dulu. Oke. Setelah itu kita isi produknya ya. Jadi ID-nya itu ID produk, kemudian produknya ada apa saja, kita masukkan di sana. Kemudian kita lakukan checklist. Ya, misalkan nasi goreng gitu ya. Nanti cocoknya di kompetensi mana gitu. Gitu. Kemudian kita isi jumlah setara produk yang linear di paling kanan. Paling kanan. Iya, kanan lagi. Kanan atas. Nah, jumlah setara produk yang linear. Jadi sebuah kompetensi A yang utama, terutama kita lihat itu jumlah setara produk yang linear ada berapa centang, gitu. Kemudian baru kita lihat ke bawah, yaitu jumlah setara kompetensi dasar utama yang linear dan jumlah setara kompetensi dasar selain utama yang linear. Jadi ini untuk kalau yang di belah kanan untuk melihat dari sisi kompetensi, yang di sebelah bawah melihat dari sisi produk. Jadi misalkan produk nasi goreng itu kita katakan
padat kompetensi kalau jumlah setara kompetensi dasar utama yang linear misalkan lebih dari 3, gitu ya. Jumlah setara kompetensi dasar selain utama yang linear lebih dari 1, misalkan gitu. Maka produk ini itu padat kompetensi. Maksudnya ini penting diselenggarakan karena memuat banyak kompetensi yang kita butuhkan untuk siswa didik, begitu. Sementara kalau untuk yang sebagian kanan, jumlah setara produk yang linear itu digunakan untuk melihat kompetensi utama apakah sudah memiliki produk yang dibuat secara real, gitulah. Gitu ya. Kemudian setelah selesai, kita baru mengisi nomor 2, 3, dan 4. Itu nomor 2 itu adalah kapasitas yang bisa diproduksi, unit per waktu. Jadi misalkan nasi goreng seminggu bisa bikin 100 porsi, begitu. Kemudian perkiraan dulu, harga pokok produksinya berapa. Jadi misalkan nasi goreng nih, satu porsi kita hitung harga pokok produksi ya. Harga pokok produksi itu ada 3 biasanya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Ya, kita hitung di situ. Biaya bahan baku, misalkan beli beras, beli kecap, beli bumbu-bumbu yang banyak ya, daging begitu. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Kalau untuk siswa berarti tidak ada seharusnya. Kemudian baru tenaga biaya overhead itu seperti gas, listrik dan lain-lain, bumbu-bumbu kecil, garam gitu masuk ke situ. Kita hitung HPP-nya berapa nih. Ya, jadi kita sudah punya misalkan nasi goreng padat kompetensi harga pokok produksinya satu porsi 10.000 gitu ya, hasil perhitungan kita. Kemudian baru kita isi nomor 4, yaitu adalah kebutuhan tambahan alat dan mesin. Oke nih, saya mesti buat nasi goreng ini dalam sekali masak harus bisa 5 porsi. Saya belum punya wajan besar, jadi ya saya harus beli wajan gitu ya. Kompor saya udah punya. Saya nggak punya pengaduk itu ya. Saya nggak bisa masak jadi nggak tahu namanya itu. Yang gede saya nggak punya nih, saya harus beli gitu. Jadi di situ dimasukkan, oke, kalau saya mau memilih nasi goreng dengan porsi 5 porsi dalam sekali masak, saya butuh tambahan 1 juta gitu misalkan ya, atau 5 juta kalau itu 5 siswa. Nah, ini sudah dapat nih gitu ya. Baru kita putuskan di form selanjutnya. Ya, ini nggak perlu. Oke, ini loncat ya. Jadi ini form 4 ya. Kalau form tadi product matrix itu sudah jadi product matrixnya. Ada form selanjutnya yang tidak ditampilkan di sini, tapi itu cukup sederhana ya. Jadi itu cuma untuk memutuskan. Jadi meresum bahwa si nasi goreng tadi kepadatan kompetensinya seperti ini, dibutuhkan modal sekian, nilai efisiensinya berapa? Nilai efisiensi dalam artian begini, kalau saya beli nasi goreng di luar, harganya 15.000, kalau saya bisa bikin sendiri dengan harga pokok produksi 10.000, maka terjadi efisiensi 5.000, ya, yaitu gross margin atau nilai efisiensi kita yang lebih efisien daripada market di luar, itu kita bisa gunakan di internal gitu. Nah, ini lanjutannya. Jadi setelah kita memutuskan sebuah produk ini menjadi produk yang kita putuskan menjadi produk teaching factory, maka kita masuk ke perencanaan kualitas. Bentuknya begini, ya. Ini bisa tidak persis seperti ini, tetapi yang pasti logikanya adalah saya sekarang sudah punya nasi goreng. Saya ingin menganalisis nasi goreng ini kualitasnya bagaimana. Ya. Form yang ditampilkan di sini adalah form yang lebih cocok digunakan untuk melakukan analisis produk dalam bentuk barang fisik, ya. Ini adalah dimensi kualitas, ya.
sebuah produk itu memiliki dimensi kualitas. Dimensi kualitas itu adalah kualitas yang bisa diukur di dalam barang itu sendiri. Yaitu yang pertama namanya performance atau fungsi utama. Ya, misalkan nah ini disclaimer-nya adalah dimensi ini itu berubah seiring waktu. Nah, kita pakai sampel yang sangat dinamis ya, yaitu handphone gitu ya. Performance satu fungsi utama. Ketika dulu diciptakan pertama, fungsi utama handphone adalah untuk telepon dulu lah ya, telepon. Kemudian keluarlah SMS. Kemudian sekarang ada kemampuan untuk melakukan akses pakai data, begitu ya. Performance adalah fungsi utama yang tidak bisa digantikan. Kita lihat barang kita, performance yang kita butuhkan apa, nilai dan toleransinya berapa, satuannya apa, gitu ya. Ini adalah dimensi kualitas yang harus dipenuhi. Ya, karena ini fungsi utama. Kalau enggak ya enggak jadi barang itu gitulah ya. Kemudian barulah masuk ke features. Ya. Features itu adalah fungsi pendukung. Fungsi yang bukan fungsi utama tetapi cukup dicari orang. Ya, mungkin pada beberapa smartphone, ya dulu handphone sekarang jadi smartphone, beberapa smartphone fungsi pendukung utamanya adalah resolusi kamera gitu ya. Kita cari kamera yang paling besar resolusinya gitu supaya kita foto dari sini, orang yang baru minum di 2 kilo gedung dari tempat kita bisa kelihatan gitu misalkan ya. Itu features-nya. Kemudian kita geser ke kanan lagi dari sisi reliability atau kehandalan. Ya. Kehandalan itu adalah gampang rusak enggak gitu intinya ya. Kita merancang sebuah produk, kebutuhan produk yang kita miliki itu bisa kita lihat dari first time failure-nya. Yaitu setelah saya dapat kira-kira berapa saat nih akan rusak, ya. Kemudian yang kedua, mean time between failure, yaitu saya sudah pernah rusak nih, diperbaiki. Berapa lama rusak lagi gitu ya. Atau juga failure rate gitu. Selain itu masih ada conformance, kesesuaian dengan standar, misalkan lampu atau apa ada standar SNI-nya, kemudian apa tuh makanan misalkan ya harus halal, harus ada standar-standar khusus untuk cairan kimia atau minuman tertentu itu ada standar khususnya, itu harus kita petakan dan kita penuhi. Setelah itu durability ya atau umur ya. Kalau barang ya rusaknya itu benar-benar rusak tidak bisa dipakai ya. Kalau tadi itu adalah failure, kalau ini apa tuh namanya benar-benar breakdown ya, benar-benar breakdown nggak bisa dipakai, itu durability. Atau kalau makanan ya makanan kita makan itu berapa lama masih bisa kita konsumsi. Kemudian serviceability atau kemudian service, ya kemudian ada estetika dan perceived quality. Perceived quality ini kolom yang digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis kualitas yang secara fisikal tidak terlalu bisa digambarkan, gitu ya, seperti brand image atau kemudian service yang sangat melekat dengan barangnya, itu masuk ke perceived quality. Nah, kalau kita sudah punya barang, contohnya gampangnya yang saya pegang pisau ini, kita bisa petakan. Nah, produk Teaching Factory bisa dikatakan berhasil ketika sebuah produk ini sudah dijual secara eksternal kering 4 ya seperti tadi oleh customer eksternal dan memenuhi desain kualitas yang benar. Gitu ya. Ketika barang Teaching Factory ini sudah sampai di level ini dan oke, berarti produk Teaching Factory sudah berhasil menjadi jembatan yang baik untuk menjembatani antara proses produksi dengan proses pendidikan, begitu. Ketika itulah proses Teaching Factory-nya bisa berjalan dengan maksimal. Oke, kalau tadi produk ini proses ya.
ini untuk menilai jurusan-jurusan yang memiliki produk dalam bentuk jasa. Ya, jadi di sini kalau tadi kan barang fisikal ya, barang fisikal yang mesti kita lihat. Kalau ini jasa. Misalkan di TKR gitu. Inputnya apa, prosesnya apa, toolsnya apa, outputnya apa, parameternya apa, nilai standarnya apa, alat ukurnya apa, dan lead time-nya apa. Jadi kalau misalkan di TKR ganti oli gitu ya, inputnya apa? Oli baru. Prosesnya apa? Melakukan tapping dulu. Ya, urutannya pertama adalah buka kunci ini, kemudian taruh wadah di bawahnya, mungkin olinya dikeluarkan, toolsnya dibutuhkan apa saja, ya, outputnya apa, parameter kesuksesannya bagaimana. Misalkan dikeluarkan oli sampai dengan tidak ada tetesan sama sekali, misalkan begitu ya. Kemudian standar yang dipakai adalah standar nomor berapa. Nanti mungkin Pak Isuparna bisa memberikan masukan yang lebih detail untuk standar-standar di otomotif, misalkan apa aja. Gitu. Kemudian alat ukurnya apa? Oh, ini tidak ada tetesan sama sekali, itu diapain dulu? Apakah perlu digoyang-goyang dulu? Gitu, atau perlu dilus-lus gitu ya, kalau orang Jawa bilang motornya. Kemudian standar lead time-nya berapa lama? Untuk melakukan proses itu harus dieksekusi dalam waktu berapa lama. Nah, ini kita petakan supaya clear. Kalau saya punya bengkel teaching factory melakukan servis kendaraan bermotor, kalau kita disaingkan dengan bengkel lain yang bukan teaching factory, seharusnya memiliki level kualitas jasa yang sama. Begitu. Lanjut. Ya, lanjutnya terima kasih, ternyata sudah selesai. Jadi kita tadi sudah mengetahui produk teaching factory definisinya apa, ada produk A, B, C, ada itu ya, ringnya dari mulai ring internal sampai 1, 2, 3, 4, kemudian urutannya bagaimana, kemudian mensinkronkan antara produk dan kurikulum gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke host untuk bisa dipandu tanya jawab. Terima kasih. Saya izin minum sebentar. Baik, terima kasih Mas Alfonsus atas paparannya. Selanjutnya Bapak Ibu bagi yang sudah bertanya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sudah ada, sebentar saya cek dulu. Dari Bapak Junaidi, SPDMA. Mohon maaf Bapak Junaidi dari SMK atau Politeknik mana ya Bapak? Bapak Junaidi? Baik, ada pertanyaan, jadi saya bacakan saja dari Bapak Junaidi. Bagaimana cara melaksanakan teaching factory bagi kami yang belum pernah melakukannya? Oke. Jadi ini ada, saya bacakan dulu saja sekalian ya. Lalu yang kedua, Bapak Syuhud Imawan, saya batasi 3 dulu, nanti bisa dilanjutkan setelah 3 terjawab. Bagaimana solusinya? Form matriknya apakah bisa di-share? Oke, nanti kami share. Lalu bagaimana solusinya bila... Sebentar Bapak Ibu. Izin bertanya langsung bisa nggak, Bu? Gimana Pak? Izin bertanya langsung bisa nggak? Diketik saja ya Pak. Tadi di tata tertib kita sudah sepakat bahwa pertanyaan semuanya disampaikan lewat chat. Nanti bagi yang belum terjawab akan kami akan kami mintakan kepada narasumber untuk menjawab. Memberikan jawaban nanti akan kami share lewat WA group.
Bapak Muhammad Mubarok, bagaimana solusinya bila produk TEVA yang berstandar industri untuk kebutuhan eksternal, sedangkan alat bahan di sekolah tidak berstandar industri? Mohon solusinya. Dari Bapak Muhammad Mubarok, SMK Negeri 1 Wanareja Cilacap. Lalu yang ketiga dari Ibu Jatu Roswita, SMK Negeri, mohon maaf ini dari mana ya, SMK Negeri. Mohon penjelasannya untuk sekolah dengan jurusan akuntansi yang notabene-nya hasil produknya berupa jasa. Bagaimana penentuan produk TEVA-nya? Sementara 3 itu dulu, Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan setelah dijawab. Oke. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana memulai sesuai yang tadi kami jelaskan. Mulai dulu dari menentukan produk internal, gitu. Jadi dari produk internal kemudian bertahap masuk ke internal eksternal, baru masuk ke produk eksternal, gitu. Kita lebih mudah akan berpikir untuk menentukan quality barang dulu. Jadi di internal itu kan yang penting quality-nya ya. Jadi kalau kita lihat tadi quality, cost, and delivery untuk produk internal itu quality dulu, kemudian masuk ke internal dan eksternal. Ketika di eksternal kita sudah berpikir tentang efisiensi produknya gimana nih, gitu ya. Kemudian baru masuk ke selanjutnya yaitu delivery dengan level output berapa bisa ditemukan harga pokok produksi yang benar. Gitu. Pertanyaan kedua tadi apa ya Mbak Nana? Pertanyaan kedua, bagaimana solusinya bila produk TEVA yang berstandar industri untuk kebutuhan eksternal, sedangkan alat bahan di sekolah tidak berstandar industri? Oke, jadi di dalam pola berpikir kejuruan itu kita teaching factory selalu kita akan lengkapi dengan namanya dua sistem ya, atau proses internship ya. Kalau di dalam teaching factory yang kami punya ala ADMI itu di dalam bisnis modelnya kita sudah ada bisnis model yang khusus teaching factory di mana di dalamnya ada salah satu komponen yaitu internship. Itu adalah middle ground yang bisa dicapai ketika barang itu tidak mampu dibuat dengan alat yang ada di sekolah saja. Kalau masalah bahan baku, sebenarnya kita bisa partnership dengan industri. Dalam artian, industri bisa membelikan bahan bakunya. Ya. Jadi proses pengerjaan ada di sekolah, kemudian industri membeli dari sekolah, begitu. Tetapi kalau yang kurang memadai adalah alatnya, itu yang pertama adalah ya pasti beli alat gitu ya. Itu gampang, jawaban gampangnya begitu. Alatnya harus beli, harus diadakan begitu. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka bisa partnership dengan industri juga ya. Jadi produk utama dari sebuah pendidikan itu kan sebenarnya adalah siswanya. Ya, jadi kita bisa menugaskan siswa untuk membuat sesuatu ya, bisa dimagangkan dalam artian dimagangkan di tempat industri yang lain, tetapi benar-benar dengan kualitas kerja yang kita awasi gitu. Kira-kira jawabannya begitu. Jadi middle ground-nya adalah entah kalau bahan baku bisa dibikinin dari luar, disuplai oleh industrinya. Di ADMI juga ada beberapa yang seperti itu. Jadi produknya itu kemudian diberikan bahan bakunya kepada ADMI membuat, kemudian hasil jadinya diterima oleh industri. Tetapi kalau untuk alat itu keputusan investasi, bisa investasi atau tidak. Kalau tidak bisa investasi, middle ground-nya adalah dengan dibuat di tempat lain begitu. Tapi siswanya tetap siswa yang buat ya, bukan dalam artian kita menjadi apa ya istilahnya ya, maklar teaching factory gitu ya, untuk pengerjaannya. Gitu, Bu Nana, ada yang ya, ketiga yang selanjutnya akuntansi. Yang akuntansi. Ya.
akuntansi produknya yang ditanyakan. Jadi yang produk akuntansi itu, jadi tadi ditanyakan adalah untuk sekolah dengan jurusan akuntansi yang notabene hasil produknya berupa jasa, itu bagaimana penentuan produknya? Kalau alur penentuan produknya saya pikir sama. Ya, kalau saya yang kepikiran ya akuntansi. Akuntansi itu produknya kan jasa, tidak ada ya mungkin ada fisiknya tapi dalam bentuk laporan ya. Bisa dalam bentuk penyusunan laporan akuntansi. Kemudian bisa dalam bentuk analisis laporan keuangan. Bisa dalam bentuk pembuatan apa ya? Ya, analisis laporan keuangan tadi ya. Atau dalam bentuk lakukan audit akuntansi. Kemudian bisa juga dalam proses intern itu bisa inputting data dari transaksi harian dimasukkan ke dalam pos akuntansi. Itu saya pikir produknya dalam bentuk seperti itu, jasa. Jasa itu kemudian bisa dilihat dicocokkan dengan nilai dicocokkan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Jadi misalkan melakukan analisis laporan keuangan untuk menentukan quick ratio atau untuk menentukan rasio-rasio yang lain dari sebuah laporan keuangan perusahaan, itu masuk di kompetensi mana. Kemudian untuk melakukan posting. Jadi ada sebuah transaksi, kemudian diposting. Itu kan ada kurikulumnya pasti. Kira-kira begitu, semoga menjawab, Bu Nana. Ya, apakah mau ditanggapi terlebih dahulu Bapak Ibu? Bapak Ibu Jatuh, kemudian Bapak Muhammad Mubarok dan Bapak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Ji. Mohon maaf Pak, untuk yang masalah akuntansi tadi, kami sebenarnya di sekolah kami itu ada beberapa jurusan Pak. Salah satu itu tadi. Untuk ATPH, pertanian dan perikanan itu kan produknya sudah jelas ya Pak, apa gitu. Sedangkan kami akuntansi biasanya kami dituntut harus ada produk. Nah, kami tuh bingung produknya yang seperti apa, seperti itu nah Pak. Kami tahu bahwa kalau akuntansi itu ya kami kan hanya melakukan pelayanan jasa aja seperti itu. Betul. Jadi kalau ditampilkan itu contoh realnya gimana ya Pak ya, kami tuh terus terang bingung untuk menentukannya itu seperti apa. Itu Pak, terima kasih. Ya, tadi sudah saya berikan contoh-contoh produk jasa yang bisa di akuntansi ya. Di company saya juga salah satunya ada yang kita istilahnya consulting accounting dengan orang luar ya, tetapi bentuknya itu bisa dalam bentuk posting misalkan. Posting misalkan dari nota dari apa diposting dimasukkan di dalam software accounting itu bisa. Terus kalau yang lebih analitik ya tadi membuatkan laporan keuangan ya, misalkan di Indonesia kan sekarang pemerintah dan kita semua sedang mendukung UMKM untuk bisa maju ya. Salah satunya adalah karena tidak ada kapabilitas UMKM untuk melakukan accounting sebenarnya. Jadi ketika mengajukan pinjaman ke bank itu ditanya tentang keuangan ya nggak ada catatannya misalnya begitu. Nah itu bisa diarahkan ke sana sebenarnya produknya menurut saya. Cukup Ibu. Satu kali lagi Pak. Ya. Satu lagi. Ya. Ini Pak, selama ini kami ya Pak misalnya, apakah produk yang dimaksud itu harus sesuai dengan kurikulum ya Pak ya? Artinya misalnya kita bikin seperti kayak kafe gitu kan Pak, di situ kan ada menyajikan makanan dan minuman. Nah, itu kan jelas tidak ya Pak linear dengan
kurikulumnya mungkin seperti itu. Mungkin Ya. linearnya mungkin bisa dilihat di akhir. Oh, dari hasil produk kalian buat makanan minuman itu nanti kan bisa dibuat, oh labanya sekian, ruginya ada dapat sekian. Apakah seperti itu betul atau enggak, Pak? Ya, kalau ada pilihan, maka kalau saya diminta berkomentar, kalau ada pilihan, kita memilih yang paling padat kompetensinya, Bu. Kalau bisa memberikan layanan accounting seperti tadi, inputting proses cost ke dalam accounting, kemudian membuatkan laporan keuangan, mendampingi proses pelaporan keuangan, membuatkan kalau mungkin bikin software agak complicated, dibikinin Excel gitu ya. Jadi dari activity mereka kemudian costingnya dimasukin, terus jadi laporan laba rugi, jadi neraca sederhana, begitu mungkin jadi laporan cash flow sederhana. Gimana kalau mereka punya transaksi di bank, kemudian bisa jadi laporan cash flow, misalkan gitu. Kalau ada produk yang seperti itu, maka ya sebaiknya kita pilih yang seperti itu daripada untuk kafe itu kemudian yang dilihat kan nanti kasirnya gitu ya, kasir ke belakang jadi produk accounting gitu. Tetapi untuk proses di depannya kurang bisa diambil gitu. Masalahnya adalah kemampuan kita untuk menciptakan option produk, kemudian baru kita pilih gitu. Apabila ada option yang lebih baik, kita ambil option yang lebih baik. Ya kalau nggak ada pilihan lain, ya kita ambil. Tetapi kalau untuk kasus akuntansi tadi, menurut saya sih masih bisa untuk bisa dibikin produk yang lebih padat kompetensi gitu. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Atau kalau kafe mungkin bisa kafe akuntansi ya. Jadi misalkan bikin kafe untuk UMKM datang ke situ untuk consulting secara free. Ya, nanti kita bisa jual secara premium. Jadi untuk konsultasi awal bisa gratis, nanti pada tahap tertentu kemudian bisa memberikan bantuan pendanaan kepada sekolah misalkan begitu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Baik, ya, baik Ibu Datu, saya pikir cukup. Ini masih ada tiga hal lagi. Ini saya mencoba sarikan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan 3 hal yang menarik. Yang pertama tentang quality control, Mas Alphonse. Pertanyaannya tentang apakah produk TEVA itu ketika sekolah menghasilkan produk TEVA, apakah dibutuhkan pihak industri sebagai quality control? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebentar. Dijawab dulu aja Bu Nana ya. Ya, monggo. Ya, oke. Daripada nanti lupa lagi. Ya. Oh, jadi ya, harus kalau menurut saya perlu orang industri untuk melakukan verifikasi kualitas produk dari sekolah ya. Karena wawasan teman-teman industriawan itu terkait dengan quality produk dan barang yang dia butuhkan itu ya pasti jauh lebih tinggi daripada kita yang ada di sekolah gitu. Maka dibutuhkan orang yang benar-benar membantu kita, orang industri, paling tidak memberi masukan. Kira-kira apa saja yang mesti dicek? Ya besarannya bagaimana? Diceknya pakai apa gitu supaya match dengan industri. Baik, begitu. Jadi dibutuhkan ya Mas Alphonse, proses quality control itu jelas dibutuhkan. Dan dalam hal ini pihak industri dibutuhkan untuk sebagai verifikator begitu ya. Betul. Baik. Untuk yang berikutnya adalah tentang penentuan produk kebutuhan eksternal. Apakah sebuah sekolah itu bisa langsung jumping, tidak lewat kebutuhan internal dulu ketika menentukan produk, tetapi bisa langsung jumping ke kebutuhan eksternal? Ya. Jika demandnya ada. Jika demandnya memang ada. Ya. Kalau ditanya bisa atau tidak bisa, jawabannya pasti bisa. Dan di beberapa jurusan itu harus dilakukan, gitu ya.
karena tidak mungkin membuat produk internal secara konsisten dan ada terus gitu. Jawabannya bisa, cuman ya membutuhkan effort yang luar biasa. Effort yang luar biasa dalam artian pemahaman akan industri harus sangat tinggi ya. Jadi biasanya ada guru atau dosen yang memang benar-benar punya pengalaman di industri. Karena kasusnya adalah membuat satu barang dengan kualitas sangat baik itu sangat berbeda dengan membuat 1000 barang dengan kualitas yang sama persis saja. Nggak usah sangat baik ya. Membuat satu barang kualitasnya sempurna dengan membuat 1000 barang dengan kualitas standar, itu jauh lebih sulit membuat 1000 barang dengan kualitas standar. Karena memiliki membutuhkan kemampuan untuk membuat itu konsisten gitu ya. Jadi mulai dari perencanaan bahan baku, manufakturnya itu sendiri sampai dengan QC. Jadi jawabannya bisa, sangat mungkin, dan beberapa sekolah harus jumping ya, karena tidak ada produk internal yang bisa dikonsumsi secara harian ya. Misalkan yang pernah kita temuin itu ya, yang di lab, pengecekan di lab itu ya, kimia, pengecekan di lab itu internal kan nggak mungkin setiap hari mau ngecekin apa yang secara internal, tapi juga harus langsung jumping ke eksternal gitu. Tapi ya itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa dari kepala sekolah dan guru-guru untuk mau merelakan waktu sehingga bisa berhasil. Demikian Bu Hana. Ya, baik, bisa, jawabannya bisa ya berarti ya. Bisa, tetapi memang akan membutuhkan effort yang cukup besar bagi sekolah untuk untuk memilih langsung jumping ke kebutuhan eksternal. Ya. Lalu yang ketiga, Mas Alfons, yaitu tentang seberapa penting sih respon pasar dibutuhkan sebagai salah satu pertimbangan ketika sebuah sekolah atau sebuah program keahlian itu mau menetapkan sebuah produk. Seberapa penting respon pasar? Oke. Seberapa penting kalau skala 1 sampai 5 menurut saya 1 tidak penting, 5 sangat penting, menurut saya di level 4 ya. Karena kenapa kok tidak 5? Ya, 4 itu nilai yang sangat cukup penting lah bagi saya. Kalau kita tidak ada demand market ya, seperti kita tahu di logika product teaching factory, dia sebagai jembatan yang menjembatani antara proses pendidikan dan proses yang ada di industri, kebutuhan industri. Kalau tidak ada demand-nya, itu bukan jadi jembatan kan gitu. Kalau itu salah satu sisi ya, kalau jembatan itu dari A ke B ya. Kalau titik B-nya nggak ada, ya nggak mungkin jadi jembatan. Tetapi pada jurusan tertentu yang mungkin ditentukan lebih cepat daripada kebutuhan market. Ya, jadi kalau menentukan kemampuan angkatan kerja itu kan selalu telur dan ayam dengan industrinya. Kalau industrinya sudah mature, disiapin angkatan kerjanya gampang, ya. Tapi untuk industri-industri yang masih berorientasi ke masa depan, kita tetap harus siapkan, atau demand-nya terlalu spesifik, itu kita tetap harus siapkan tenaga kerjanya kan gitu. Maka untuk special case seperti ini itu dibutuhkan banyak produk internal. Atau kalau kita tadi ada A, B, C, sebenarnya ada produk di luar itu, yaitu produk alpha, yaitu produk laboratory. Memang nggak ada pilihan lain gitu. Tetapi untuk kita yang sudah umum ya, seperti contohnya TKR ya, motor, mobil di mana-mana banyak sekali, kita ya jangan memilih produk alpha gitu, karena ada option yang lain yang lebih bisa diambil dan itu menjadi jembatan produknya. Kalau produk alpha atau produk laboratori kan dia hanya sesisi saja ya, dari sisi
dari sisi sekolah saja begitu. Jadi sangat penting. Tetapi pada kasus-kasus tertentu kita harus berpikir lebih jauh gitu. Ya tadi telur dan ayam tadi. Begitu Bu Nana. Baik. Bapak Ibu, saya pikir sudah cukup. Apakah saya masih memberi satu kesempatan penanya secara langsung? Satu kesempatan penanya secara langsung. Saya Mbak Nana. Ya, Pak Jatmiko Akti, monggo. Ya baik, terima kasih Bu Nana. Satu penanya, ya. Selamat siang Pak Alfon. Yang ingin saya tanyakan adalah Pak Alfon mengatakan mengenai produknya, ya produknya harus baik. Tapi apakah prosesnya juga menurut saya juga penting juga gitu, karena siswa itu nantinya juga akan masuk ke dalam industri misalnya ya, sehingga proses produksinya itu menurut saya juga penting untuk diperhatikan. Apakah itu juga salah satu yang harus diajarkan oleh mereka gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jatmiko. Betul sekali Pak. Apa yang saya jelaskan tadi di awal, di dalam Teaching Factory ada 4 pilar, yaitu pertama adalah produk, kemudian kedua adalah jadwal belajar, ketiga adalah penilaian atau job sheet, yang keempat adalah corporate culture gitu. Jadi di dalam bagian produk ini memang kita akan lihat dari sisi kualitas produknya saja. Tetapi untuk proses pembelajaran secara soft skill itu akan didapatkan dari jadwal dan proses penilaian dan juga corporate culture gitu. Jadi 4 pilar ini sebenarnya nggak bisa dipisah-pisah gitu. Kita tidak mungkin, akan susah sekali atau bahkan tidak mungkin ya mengatakan bahwa produk kita keluar harus berkualitas kalau corporate culture-nya tidak berkualitas. Ya, kita susah sekali bikin jadwal. Kita ngomong bahwa jadwal blog harus begini, harus begitu, datang jam segini, tetapi corporate culture-nya tidak disiplin. Tidak mungkin. Maka proses itu sangat penting untuk dilihat, tetapi sayangnya nggak ada di pilar ini, Pak. Karena pilar ini lebih ke kita seperti istilahnya di industri, mau bikin seperti apapun hasilnya begini begitu. Cuman sebagai sekolah itu dilihat juga di pilar yang lain begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jatmiko. Baik Bapak Ibu, saya pikir cukup ya untuk sesi ini. Jadi sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi kami lihat memang sangat spesifik pertanyaannya. Jadi sangat spesifik ke program atau kompetensi keahliannya masing-masing. Jadi nanti kami akan tetap berusaha, semua pertanyaan akan kami jawab. Nanti akan kami share pertanyaan Bapak Ibu ke ke Mas Alfons. Nanti Mas Alfons bisa membantu untuk menjawab dan akan kami share jawaban beliau melalui WAG yang ada. Gitu, karena ini sangat mirip-mirip tetapi spesifik begitu. Hampir semuanya menanyakan kalau kompetensi keahlian ini lalu produknya apa, kalau kompetensi keahlian ini kan jasa, lalu produknya apa. Mayoritas pertanyaannya seperti itu. Jadi nanti bisa dirangkum saja dalam satu jawaban. Nanti kami akan share ke Bapak Ibu melalui WAG. Begitu. Apakah bisa kami cukupkan untuk sesi 1 saat ini? Nanti kita akan istirahat isoma dulu. Jam 1 nanti kita akan ketemu lagi. Kita akan bertemu dengan 4 narasumber dari industri. Dan semoga saja dengan penjelasan dari industri nanti semuanya akan menjadi lebih jelas lagi. Semoga tidak tambah bingung, tetapi menjadi lebih jelas lagi pada Bapak Ibu. Nanti ada satu pertanyaan lagi tadi tentang bagaimana untuk tahu lebih dalam. Nanti akan kami jelaskan di akhir pengumuman. Nanti akan kami jelaskan bagaimana kalau bagi Bapak Ibu atau lembaga Bapak Ibu yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana produk khususnya atau Teaching Factory, implementasi Teaching Factory di lembaga Bapak Ibu masing-masing.
Begitu Bapak Ibu, untuk siang hari ini saya pikir cukup. Nanti kita ketemu lagi pukul 13 dan saya harapkan dapat tepat waktu sehingga nanti waktunya dapat kita manfaatkan seefektif mungkin dan semoga saja akan semakin bermanfaat lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mungkin karena tidak semuanya bisa kami jawab terus terang saja, karena pertanyaannya banyak sekali tadi. Jadi kami tidak bisa menjawab satu persatu. Jadi nanti kami akan coba rangkum. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat istirahat, selamat beribadah, dan selamat makan siang. Nanti kita ketemu lagi pukul 13 ya. Oh ya, satu hal lagi. Untuk untuk yang menanyakan form absensi, nanti di akhir kami akan membagikan form feedback. Jadi itu bentuk absensi. Begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti pukul 1 ya. Selamat siang. Sampai jumpa lagi nanti di pukul 1. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Febi dan Mas Priangkasa. Sorry nggak bisa jawab ya. Nanti bisa ngopi-ngopi sendiri. Terima kasih. Siap, Mas. Thank you. Selamat siang. Sehat-sehat. Ibu Bapak sehat selalu. Salam.